sekian ribu orang anak yang penting gede-gede loh Mbak. Berikan obatnya itu aja. Oke kan? Akhirnya berjalan. Nah disitulah akhirnya ya dalam ini ada Pak Karno butuh berapa? Jawaban menurut do. Tak kandani ini sampai ini. Dikirim sak truk. 8.000. Iya 8.000 orang. Alhamdulillah 1 hari selesai. Dikarenti lagi kenang-kenangan begitu orang ngomong tok ya kan. Nah inilah bukan saya ini mendudukan saya. Karena apa? Saya ini seorang pramuka yang tidak sadar bahwa apa yang diajarkan pramuka saya itu saya amalkan dengan baik. Ya kan? Saya amalkan. Banyak cerita yang lain. Seperti perkemahan Wirakarya, di mana berbagai daerah kerja bakti. Waduh, kayak gitu ngaku kayak gitu. Karena apa? Saya memang sudah kebiasaan dan mungkin dilahirkan oleh Allah menjadi orang seperti itu. Sehingga saya terima aja apa ini. Dan saya tidak ingin menjadi orang kaya. Enggak. Biasa-biasa saja. Tapi saya berkarya untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Mau keliru, Rek? Ya kan? Kemudian di mana? Di Cedek, jadi Pari. Tapi kan sampai gedung ngarepe itu tingkat loro itu. Ya kan? Yang minta itu saya. Yang jadi balai desa sekarang itu. Iya. Tempat jualan. Kayak gitu loh. Ngarepe jan panono gedung lantai duben ka situ sih. Iku sing garap adalah putune Bung Karno. Mbak Putih. Oh. Nggih. Mbak Putih ku bengi rene. Lho, sampeyan aku kandhan wong karo apa ngene-ngene. Ngene ae, sampeyan kasih apa? Bantu aku. Tahu Pak Karno. Bantu aku lah, pasin aku. Anu bangunan pendopo kabupaten apa pendopo Candi Pari. Iya Pak Karno. Saya bertapa ya Pak Karno duwe gak cukup ya barang. Itu enggak. Kan enggak terasa saya begini. Bukan dia menjaluk duit enggak kan? Itu sifat saya. Saya enggak pernah menerima bantuan atau diberi bantuan kepada orang lain berupa uang. Enggak pernah. Karena memang bukan harapan saya. Bukan diberi tidak menerima, bukan. Jadi enggak, kok dikira aku sombong. Cuma saya ingin aja berusaha untuk bisa mencari jalur-jalur lain yang tidak saling merugikan. Ya, Bos, setuju. Pun, nggih. Ayo, jawab mana? Sinten sing ngelola sanggar niki, Mbah? Pen sendiri. Iya, saya sendiri, Ibu ya arek kabeh. Anakku wedok iku senengane seni ya padha aja. Oh, sama-sama suka seni. Semua wis kabeh. Anakku telu, putu telu yang ngelola. Wis seneng kabeh wis. Keluarga iku. Ibu tuh khusus dari seni suara. Karena guru kesenian. Nggih. Ya kan di SMP 1 Porong. Banyak lagu-lagu yang dikarang oleh ibu. Banyak. Jadi di sini gitu tuh hal yang biasa lah. Bukan hal yang berlebih apa enggak. Biasa saja. Apa mana? Selanjutnya. Latar belakangnya sanggar seni niki, Mbah. Loh, ya enggak ada latar belakang apa ya, karena saya punya bakat dan minat dunia seni karena ya karena diciptakan Allah kan saya tidak tahu. Ya kan? Oh, bapak saya dodol kerupuk, goreng kerupuk bendino aku. Bapakku dodol kerupuk keliling warung-warung itu. Memang sudah dari kecil suka seni. Iya, karena sejak kecil senengane oret. Enggak sadar. Oh iya iya. Ya zaman semono kan durung ono ngene iki kira. Durung ono cat do. Nggih. Wis ana godhong apa sing anu gores-gores nek lemah ngono. Kayu gores. Oh senengane apa? Mungkin sudah bakat dari lahir. Saya enggak sadar kan. Akhirnya kalau setiap waktu saya SMP itu nang Darsono lore Jalan Stasiun Darjong omah sing ngadep ngeten lore ono pelukis Cina gambar foto-foto ngono. Akhirnya sekolah mampir ngono ndelok. Lho apike? Ini. Akhirnya tak tiru aku gambar foto. Foto apa? Majalah gambarnya halaman depan kan ada gambar bentang film kan ngono saya. Aku tak tiru gambar foto kan. Akhirnya berkembang. Itu asal mulanya saya berkesenian. Apa mana?
kegiatan rutin apa wae, Mbah? Sing Wah, biasane banyak. ditindakake ing Sanggar Di niki. sini saya ingin Sidoarjo supaya kota berbudaya. Sudah jauh supaya kota berbudaya. Kemudian harus memiliki ketahanan kebudayaan. Ini gak gampang ini, sudah kelasnya nasional sudah. Ini enggak? Nggih. Makanya bupati ambil aku sungai nemen. Saya meskipun begitu saya tidak pernah minta bantuan bupati. Tidak pernah. Apa saja contoh kegiatan di sini, Mbak? Kayak mungkin latihan melukis atau Ya boleh aja banyak anak-anak SMP gitu SD ke sini. Ayo kita latihan gambar. Ngocet dewe anu dewe enggak. Banyak. Enggak apa-apa, boleh. Kenapa enggak boleh? Mau anak SMP mau SMP Bayangkari boleh silakan. Oh, jangan bayar loh, kalau loh. Tapi mbak alat-alat sendiri gitu kan. Bawa kertas dewe, cat dewe, tak tutup. Bagaimana menggambar, bagaimana melukis. Oke, silakan. Oh, jadi bayar aku mau. menyalurkan ilmu. Loh iya, walah wong arek-arek. Arek-arek pinter lho kabeh kan wong tuane seneng. Nggih. Cuma itu aja. Pun lanjut. Oh ya cukup ya. Ada lagi? Enten, Mbah. Napa tujuan utama dibangunaken Sanggar niki? Kan Loh, ini tujuan saya ya untuk mengembang dunia seni di Sidoarjo. Ya. Jangan sampai kalah dengan kabupaten-kabupaten lain. nggih. Karena Sidoarjo tidak punya orang yang senang kepada dunia seni yang mencipta seperti kau. Ya sekarang ada perkumpulan seniman budaya. Tapi perkembangan toh. Kongon urunan dia gak gelem. Ya enggak? Nggih. Kalau sana kan enggak kan, saya tidak dibiayai orang sana. Siapa yang pernah urunan? Kon rene wong. Sampe tau urun piro, kan ngono kan. Kan supaya jelas. Enggak pernah. Bukan saya sombong loh ya, bukan loh ya. Ini supaya bahwa saya berikan Sanggar ini benar-benar mandiri. Benar-benar. Dan resmi sudah akta notaris. Oh ya. Ya kan? Dan karena saya di samping saya mendirikan Dewan Kesenian, saya juga membuat Duta Wisata dan Budaya Sidoarjo GoYu. Itu juga aku dengan Cak Monali patah udenge Cak Monali patah tak gawe modele udeng sampean Cak Monali ngene Pak Karo apa ya pacul gowang enggak apa-apa ngono ya ono kasih Sidoarjo gitu ndak yang membuat itu saya kemudian membentuk menggali dan membukukan pakaian pengantin khas Sidoarjo tak jeneng Putri Jenggol dan sudah saya bukukan. Sudah dibukukan. Sudah. Kami agak ngobrol toh dengan Harpi Melati, Himpunan Perias Pengantin Putra Putri Sidoarjo. Sampai dengan adegan beksan loro pangkon. Sing rugi aku bendino nonton kemanten nonton, arep karo. Ngerti enggak? Bendino kemanten karo melok nonton. Tapi apa rebutan jago itu melok aku ndelok. Wong jenenge cilik saya seneng enggak. Dari itu saya bekerja. Kemudian dengan Dewan Kesenian sudah. Kemudian apalagi ya? Makan kemanten, ya sudah itulah yang saya ciptakan. Untuk Sidoarjo. Sebagai kota berbudaya Jawa Rek. Karena di Jawa Timur itu ada satu itu kurang lebih ada 8 atau 9 budaya lokal. 1. Madura Kangean. Pulau Pangen. Madura Kepulauan. Terus Pulau Madura sendiri. Kemudian Jawa Rek. Saya sebut Jawa Rek. Budaya Jawa Rek. Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Malang, sebagian Pasuruan. 10 kabupaten. Yang ke sana Kediri, Tulungagung, Blitar, Bojonegoro, dan sebagian sekitar sana itu adalah Jawa Mataraman. Karena dekat Solo. Kemudian timur, Jawa Pendalungan, setengah Madura. Mulai dari Pasuruan sampai Banyuwangi. Kemudian Banyuwangi ada budaya Jawa Using. Using. Ya kan? Kemudian di Ponorogo ada sebagian kecil ya, sama Jawa Panoragan. Kemudian di Gunung Bromo, Tengger, budaya Tengger. Semua sudah saya teliti. Jadi jangan ngomong tok begini. Saya ke Bromo itu puluhan kali. Puluhan. Tapi saya juga belum pernah 10 tahun enggak aku. Saya nom-noman Rek.
Ini enggak? Nggih. Ya. Sampai pernah saya jalan kaki, ada latihan khusus sambil meneliti budaya daerah. Dari Banyuwangi menuju Surabaya. Selama 2 minggu. Jalan kaki. Dan yang dilewati adalah, yang tidak boleh dilewati, gunung pendek, tidak boleh dilewati. Kenapa? Harus gunung tinggi. Saya kan jalan pendek lah, kalau ikan pelaku tidak. Hutan yang tidak lebat, tidak boleh dilewati. Jembatan tidak boleh dilewati. Harus kena nyabrang. Iya. Harus lewat sawah. Sawah sampai di Gunung Sari. Nyabrang kali Wonokromo. Selama 16 hari. Bersama kebersamaan dan acara Sekaku ke-7 Marilir. Sekolah Kadar Komando. Ayo, akhirnya wong seni. Iya. Tapi karena mukanya tadi itu karena mengawali pramuka. Iya. Sehingga saya mendapat privat Kohut Sekaku ke-7 Komando Hutan. Iya. Bener aku dikira sombong apa pada kata gawe gak kreken ngerti gak. Wis ngono-ngono wis opo Jadi mereka. memang dari kecil sudah suka seni terus diasah di pramuka. Iya, jadi seni ya, pramuka iya, ini ya. Kegiatan sosial yang ya. Seperti tadi itu berdasarkan penyakit Indonesia itu Oh ya. kan bekerjasama dengan Rotary Internasional. Rotary itu organisasi sosial sifatnya internasional. Kalau bukan direktur tidak boleh. Karena apa dianggap kok delek duit ini ya. Nggih. Nah, direktur kayak apa duit aku ini enggak. Dia malah bayar. Direktur yang sifatnya sosial lo ya. Nggih. Wis mana? Napa wae Mbah tantangan wektu ndamel nggawe utawa nipun sanggar niki? Yo bertahap lho, Mbak. Kan duit gak duit. Nggih. Ngecil ya enggak. Yo saya iso-iso nih. Dari bahan-bahan bekas, bahan buangan. Yang penting kan bahan buangan. Gabus-gabus buangan sing kan nggih kotak apa lho gabuse apa-apa. Ya Pak, dari bang-bang buangan. Gawe ngene, enggak silet ya. Supaya apa? Supaya ya beda lah. Hutan ke kono cek arek foto-fotoan ya enggak? Nggih. Ya kan? Jadi kan mana bener-bener ancen ono Kak jare ini gitu ya. Nggih. Jadi ini saya gini ini karena apa? Karena ya memang jiwanya aja lah. Iya memang suka. Karena sudah jiwanya begitu ya bisa sulit ya enggak? Jalan lain gak pada seneng. Yang pramuka gak iso hilang aku. Pun jati Woi kadung jiwanya ke pramukaan. Suka Dan tujuannya tidak mencari duit ini Kak. Nggih. dari pengalaman. Iya. Kemudian yang lain kegiatan sosial saya yang saya lupa ini di Porong aja, ya. Di Porong pada suatu ketika saya diundang SD Juwet Porong. Oh. Yang kudeling bongol. Nggih. Wah, Nggih. upacara pagi aku pramukaan. Terus ada anak salah seorang anak itu siap gerak ini. Ini bibiran ditutup. Napa? Ya ada akal loh. Harap kamu udah apa? Siap gerak kan? Balik gini mana? Coba tak jantai dengket itu keburi. Keburinan. Sumbing. Oh. Terus aku mikir. Lah ada saat sekolahan sumbing. Ya karena apalah piren aku. Ya enggak? Bener enggak? Iya. Mau nganu pertama. Ya keren. Ya apa caranya? Ya kan? Ya apa caranya? Minta kepada aku. Kemudian beberapa bulan berikutnya 2 orang dari Malang sini. 2 orang. Teman organisasi sosial. Dia orang sosial, orang Rotary juga. Podo sosiawane. Tak ceritani. Cekono aku duwe ketemu arek sumbing ngono ya apa. Dari gampang japan gampang banget. Orang nang rumah sakit ke operasi. Ayo. Kan di luar dugaan saya sih. Nggih. Loh, gak ada duit. Yang ini ku duit kayak pembayarnya aku sama ini. Gitu gak? Terus ini ngoper sampai iya ya. Ya wes takin ya. Ya wes nih suratnya aku anu. Akhirnya tak berikan. Tak hanya biaya kendaraannya aku. Akhirnya tidak porong tok tanggulangin iyo, kerembung iyo, tulangan iyo. Arek songo. Tak kirim gratis semua. Ayo gak sadar aku kan ini. Iya kan? Oke. Nah itulah kalau ini buat teman-teman siapapun yang baca ini.
Kalau ingin berbuat kebajikan, jangan ada pamrih apapun. Tidak usah takut, tidak terlaksana asal punya niat yang baik. Nggih. Allah itu memberikan jalan. Nggih. Nggih. Ini saya buktikan. Nggih. Karena Allah lah yang, karena saya bisa berbuat, bukan karena saya. Iya. Ya enggak? Nggih. Jadi oleh karena itu, kalau kita itu sering dengan ceramah-ceramah yang mengatakan, amanu amalika, beriman dan berbuat kebajikan, laksanakan. Apa yang diamankan Allah pasti terlaksana. Iya. Nggih. Nggih. Pasti. Pasti. Saya ngelakuin. Kebayang. Ya, oke ya. Nggih. Seperti di Bayangkari. Saya dulu penyiar radio Bayangkari Parok. Tahun biru itu deh. Dengan Pak Edo Mole namanya. Iya. Yang meninggal katanya mungkin kali. Ya kan? Hmm. Di SD itu ke barat ada jalan lapangan. Itu nuben studio nih. Sebelah kiri jalan. Mlebu lapangannya kiri jalan. Iya, iya. Aduh nuben. Dan sisi penyiar itu seminggu ping telu aku. Radio Bayangkara. Zaman-zaman radio amatir lo ya. Iya. Zaman-zaman. Karo Pak Edo Mole. Karo Pak Edo. Oleh karena itu kalau bagaimanapun saya masih ada ikatan batin dengan Bayangkara. SMP masih Bayangkara. Nggih. Kapan-kapan kalau bisa salah seorang guru atau kepala sekolahnya baik di SMP misalnya, datang ke sini, Iya. ajak ngobrol. Nggih. Ya, Iya. sampaikan ya. Siap, Pak. Ya, Iya. Pak kepala sekolah atau kepala sekolahnya ya, baik Nggih. SMP-nya maupun SMA-nya. SMA. Kan sak lurus ya gue ya SMP Nggih. SMA kan. Kita ngobrol-ngobrol. Kalau secara tidak langsung hubungan kebahagiaan saya dan Bayangkara itu ya ono. Oh. Kalau saya ini sakit ini saya operasinya di rumah sakit Bayangkara kok. Oh. Saya operasi di sana. Nanti Senin masih kontrol lah. Senin Nggih, Kak. Senin Senin juga. wingi. Senin menit ya? Nggih. Ya Senin juga kontrol. Pun Mbak kirang setunggal. Ya apa? Kirang setunggal. Napa pengarepan sing kanggo generasi Generasi berikutnya itu muda? saya minta jadi bergenerasi yang berprestasi. Jadi tidak hanya generasi hanya pelengkap penderita, tapi sebagai pelaku. Nah, seperti saya katakan, waktu latihan pramuka di Porong kemarin, Nggih. saya sakit jadi masih latihan pramuka di Porong. Saya tanya anak 16, tolong, kamu jadi pramuka untuk apa? Oke, pernah nggak kamu pernah bertanya pada diri, perbuatan baik apa yang saya lakukan besok? Pernah? Ya kan? Setiap bangun tidur berpikir, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan sekarang? Kemudian kalau mau tidur malam, tanya lagi, kejelekan apa yang tidak sadari saya lakukan tadi siang? Itulah seorang pramuka. Ya benar nggak? Nggih. Hebat. Nggih, nggih. Ya oke? Nggih. Nah, oke lah. Demikian para pemirsa. Apa yang saya obrolkan ini adalah pengalaman, pemikiran, dan lain dari saya. Tapi semuanya tidak mesti benar semua, mesti ono keliru nih. Nggih. Saya minta maaf dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, Mbak.